Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Andriani. Kita akan belajar materi IPS di kelas 8 pada semester 2 ini ya anak-anak. Kalian sudah siap untuk belajar untuk pertemuan pertama? Oke, kita lanjut ya. Jadi, materi hari ini adalah tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Sebelum kita lanjut, mari silahkan anak-anak disiapkan buku paket dan buku catatannya, dibuka di bab 4. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada kutipan yang saya ambil dari internet, mengatakan bahwa pedang akan berkarat apabila tidak diasah. Manusia yang tidak belajar akan tertinggal. Harapan saya mengutip kutipan ini adalah kita sama-sama saling belajar, saling mengingatkan apabila ada yang malas atau apabila ada yang kurang termotivasi, mari kita sama-sama untuk maju. Gitu. Bisa anak-anak? Ya, saya lanjut ya. Berikut adalah peta konsep pada bab 4 tentang perubahan masyarakat, masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Materi-materinya diantaranya ada: pertama, kedatangan bangsa barat; kedua, kondisi masyarakat masa penjajahan; dan yang terakhir, semangat kebangsaan, serta poin-poin yang akan kita pelajari. Silahkan bisa dibaca terlebih dahulu. Kita mulai dengan mengamati peta posisi Indonesia di antara negara-negara Asia dan Australia. Mari kita bisa perhatikan sama-sama. Dari peta tersebut, kita bisa membandingkan luas negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga kita. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan strategis. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Dari kondisi ini yang menjadi daya tarik bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa asing. Hubungan dengan bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan ini telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Nah, apa yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia? Apa saja daya tarik di Indonesia yang membuat bangsa Barat datang ke Indonesia? Kita lanjut ke slide berikutnya. Materi yang akan kita bahas adalah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi, keunggulan lokasi ini berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Di sini bukan hanya bangsa Asia, tetapi bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan datang ke Indonesia.
Pada slide ini, anak-anak diminta untuk mengerjakan terlebih dahulu tugas individu tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat. Silahkan dibaca petunjuk untuk mengerjakan dan selamat mengerjakan. Anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Baik, terima kasih ya sudah menyelesaikan tugasnya. Kita lanjut ke latar belakang kedatangan bangsa Barat. Jadi ada beberapa latar belakang yang menjadikan bangsa Barat datang ke Indonesia. Pertama, dari daya tarik Indonesia. Kita memiliki hasil bumi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Barat. Apa saja hasil buminya? Hasil buminya diantaranya adalah cengkeh, merica, kemiri, dan polo. Materi selanjutnya tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Coba kalian lihat peta yang ada di samping ini tentang ilustrasi rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia loh. Nah, selain Belanda, ada juga negara yang datang pada masa penjajahan, yaitu Portugis, Spanyol, dan Inggris. Baik, Ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Kedatangan Houtman di Indonesia disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan itu, banyak pedagang Belanda di Indonesia yang memunculkan persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 kali ini kalian diminta untuk membaca buku paket UPS halaman 202 sampai 231. Materinya tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada materi tersebut kalian akan menemukan materi yang poin-poinnya adalah monopoli dan adu domba, kedua ada kerja paksa, 3 sewa tanah, 4 tanam paksa, kelima perlawanan. Sudah selesai membacanya ya? Baik, kita lanjut. Di slide ini kalian akan menemukan tugas individu. Silahkan nanti dibaca sesuai petunjuknya. Kalian diminta untuk mengerjakan membuat PowerPoint sesuai dengan nomor absen kalian. Silahkan dibaca dulu ya petunjuknya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Sekarang kita lanjut ke materi latar belakang munculnya nasionalisme. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut sebagai faktor internal
Diingat-ingat ya, faktor internal atau dalam yang melatar belakangi pergerakan nasional. Di sini faktor internalnya diantaranya berikutnya tentang organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Ada 3 tahap pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Pertama, ada tahap masa pembentukan. Organisasinya ada dari Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indi Separtis. Kedua, pada masa radikal atau non-kooperasi. Organisasinya masih semangat belajarnya? Saya lanjutkan ya, tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pada submateri ini kita akan belajar tentang proses penguasaan Jepang di Indonesia, kebijakan pemerintah militer Jepang, dan sikap kaum pergerakan. Kita bahas nomor 1 dulu, proses penguasaan Jepang di Indonesia. Awal mulanya tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Slide ini mempelajari tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun politik. Di sini adakah yang tahu pengertian kolonialisme dan imperialisme? Oke, jadi kolonialisme ini umumnya dilakukan oleh negara. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini anak-anak mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.